Sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Kak. Oke, ini udah ada. Kenapa? Baiklah, saya ini sambil kayak minggu lalu ya, kita coba sambil rekam biar konten ini bisa diakses siapapun kapanpun ya, selama kuliahan hari. Jadi ini sambil saya rekam, bentar. Oke, udah jalan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan ketiga ini kita akan coba mempelajari sumber-sumber hukum internasional. Kita akan fokus ke sini saja karena ya sesuai dengan RPS dan bahannya cukup banyak ya sebetulnya. Jadi silahkan disimak teman-teman yang sudah berpartisipasi. Gak apa-apa untuk di off cam, di unmute juga nggak apa-apa dulu nanti, tapi kalau sudah kita masuk ke sesi diskusi silahkan dibuka, dan kalau ada yang ingin ditanyakan harus ditanyakan ya biar paham. Oke, saya ingin memulai dengan paparan tentang struktur hukum nasional ya. Untuk kita memahami sumber hukum internasional, maka salah satu cara paling mudah adalah memahami terlebih dahulu nasional dan di mana sebetulnya letak dari sumber hukum nasional itu sendiri. Ada yang masih ingat apa itu sumber hukum nasional? Apa, Pak? Benar. Ada yang masih ingat? Suara saya kedengaran nggak sih? Atau terlalu kecil tadi? Nggak begitu jelas sih. Oh iya, Bentar. sebentar. Suaranya mantap, Pak. Mendem itu sebentar. Kalau ini masih mendem nggak suaranya? Udah enggak, Pak. Udah nggak? Jelas ya? Atau ini takutnya di earphone-nya nih. Coba bandingin ya, saya coba pakai earphone kayak gini atau saya cabut. Sebentar. Kalau gini suaranya gimana? Jelasan yang ini, Pak. Mending gitu, Pak. Oke. Oke, kalau gitu saya nggak pakai earphone. Baik, ini slide tentang sumber hukum nasional ya, teman-teman. Di dalam hukum nasional, kita kan punya trias politika ya, namanya, yang sudah kalian pelajari di HTN, di ilmu politik, tentang pembagian kekuasaan di dalam hukum nasional. Dalam hal ini kita bicara tentang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Seluruh struktur ini kita temukan di dalam hukum nasional. Ada yang masih ingat, teman-teman, apa itu yang dimaksud dengan legislatif, eksekutif, dan yudikatif? Eksekutif tuh kayak menjalankan Mm-mm. undang-undang kayak presiden. Terus kalau misalkan Mm-mm. legislatif itu yang membuat undang-undang atau peraturannya seperti DPR. Terus Mm-mm. untuk lembaga yudikatif itu contohnya pengadilan seperti MA, MK, dan KY. Ya, betul ya. Itu betul sekali. Jadi, kekuasaan hukum di dalam suatu sistem hukum nasional itu terpilah-pilah, di mana ada yang membuat peraturan perundang-undangan, dalam hal ini badan legislatif. Legislatif di Indonesia itu merujuk pada antara lain betul tadi DPR, sekalipun nanti kita melihat proses perancangan undang-undang itu kan dilakukan oleh DPR dan Presiden gitu ya. Kemudian ada pelaksananya, eksekutif, dalam hal ini Presiden dan pemerintahannya dan kementerian, dan kemudian eh, lembaga yudikatif ya yang mengadili atau menegakkan hukum itu. Tadi setelah disebut berbagai macam lembaga peradilan nasional ya.
Oke, di hukum nasional demikian kan strukturnya jelas. Kalau di dalam hukum internasional, ada nggak sih lembaga legislatif, eksekutif, sama yudikatif ini? Ada yang mau berpendapat nggak sebelum kita Kalau nanti masuk? yudikatif, kalau Mm-mm, yudikatifnya ada Pak, contohnya Mahkamah Internasional. mm-mm. Oke, jadi kayak gitu. Kalau Mm-mm, kalau legislatifnya itu dijadiin kayak eh, pertemuan PBB, tiap negara mengirimkan satu diplomasinya. mm-mm. Kalau Oke, eksekutifnya itu saya kurang tahu Pak. oke, baik, nggak apa-apa. Ada pendapat lain nggak? Nggak ada ya, oke. Jadi teman-teman, di pertemuan sebelumnya saya telah menerangkan ya, bahwa berbeda dengan sistem hukum nasional yang sifatnya subordinatif, artinya ada hierarki kekuasaan antara entitas publik dalam hal ini tiga lembaga ini gitu ya. Jadi dia itu tidak bertindak dalam kapasitas privat, sebaliknya dia bertindak dalam kapasitas publik dalam arti dia memegang kuasa demi kepentingan umum kan gitu ya kira-kira. Di dalam hukum internasional, semua negara sebagai subjek utama itu berdaulat gitu kan ya. Indonesia sama US, sama Malaysia, sama Vietnam dan seterusnya itu kan setara ya. Sebagaimana halnya kita di dalam hukum nasional, individu badan hukum itu setara. Tetapi ada posisi yang lebih tinggi dari kita, yaitu apa? Negara gitu ya. Problemnya di dalam HI itu tidak ada itu. Semua setara, artinya negara itu kan berdaulat sehingga nggak ada yang lebih tinggi dari negara. Nah, maka ada muncul pertanyaan demikian gitu ya. Dan ini dijawab oleh Ali macam-macam jawabannya. Tetapi secara umum kita ini nggak punya lembaga legislatif di dalam hukum internasional. Misalnya karena eh, kita pahami bahwa nanti salah satu sumber HI itu kan perjanjian internasional ya misalnya. Itu kan dibuat oleh negara, ya kan? Dilaksanakan oleh negara dan hanya mengikat pada negara-negara yang menyatakan diri terikat. Artinya kalau misalnya Indonesia bikin perjanjian perdagangan dengan Malaysia gitu ya secara bilateral, maka kalau pihak lain tidak menyatakan terikat, itu tidak mengikat. Lain halnya dengan undang-undang misalnya yang ditetapkan oleh DPR dan Presiden, itu kan mengikat kita semua ya, individu di negara kita. Seperti halnya kemarin ya KUHP barulah, itu kan mengikat kita semua. Nah kalau di HI itu tidak demikian, dia sistemnya jangan lupa koordinatif. Dan di sana negara berdaulat. Sehingga perjanjian itu ya sekalipun tentu nanti kita akan lihat ada loh perjanjian yang sifatnya law making treaties yang artinya itu mirip dengan undang-undang karena mengikat banyak sekali negara. Tetapi pada prinsipnya negara lah yang berdaulat sehingga negara boleh memilih untuk terikat atau tidak dengan sumber hukum internasional gitu ya. Oke, jadi jawaban untuk ini tadi misalkan dikatakan ada Pak lembaga yudikatifnya Mahkamah Internasional. Betul, Mahkamah Internasional adalah salah satu organ penting di dalam PBB, jadi organnya dari organisasi internasional gitu ya. Mahkamah Internasional itu dia akan memiliki yurisdiksi, dapat memiliki kewenangan untuk mengadili apabila negara itu menjadi negara anggota PBB. Itu satu syaratnya ya. Tetapi kemudian syarat kedua adalah misalnya Israel sama Palestina ribut gitu ya soal apa itu wilayahnya, sengketa wilayah. Kemudian pertanyaannya apakah Mahkamah Internasional itu punya wewenang yang sifatnya compulsory, wajib. Itu tidak begitu, karena lagi-lagi Israel dan Palestina itu berdaulat sehingga mereka boleh sepakat untuk membawa masalah itu ke Mahkamah Internasional misalnya. Artinya lembaga yudisial Mahkamah Internasional sekalipun itu sifatnya tidak memaksa ya, tidak compulsory. Lain halnya misalnya kita eh, melanggar hukum, katakanlah apa itu ya pelanggaran hukum pidana gitu ya.
kita ditangkap polisi gitu kan, terus kemudian dibawa ke pengadilan, itu kan sifatnya compulsory ya, kita nggak bisa memilih, nggak mau maunya arbitrase misalnya, itu tidak tidak demikian. Oke, itu salah satu contoh ya, Mahkamah Internasional sekalipun dia sifatnya tidak compulsory kalau negara nggak sepakat. Lalu kemudian nanti kita melihat, atau khususnya mungkin kalian akan lebih pelajari ya, di dalam hukum pidana internasional ada namanya Mahkamah Pidana Internasional gitu. Itu pun begitu, dia itu punya yurisdiksi untuk mengadili kejahatan-kejahatan internasional apabila negara sepakat untuk terikat dengan statutanya dulu gitu. Nanti kita akan lihat. Jadi lagi-lagi hukum internasional ini anarkis ya, dalam arti bahwa semua negara berdaulat sehingga tidak ada otoritas yang lebih tinggi. Sekalipun demikian, nanti kita akan melihat juga ada loh semacam lembaga eksekutif di dalam HI, seperti misalnya tadi teman kita belum bisa menjawab, tapi menyebut ya, misalnya PBB. Nah, PBB itu salah satunya Dewan Keamanan PBB ditugaskan oleh hukum internasional untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, sehingga dia berperilaku layaknya lembaga eksekutif lah kira-kira. Tetapi tidak sama ya. Sampai sejauh ini paham ya? Ini kita harus clear dulu di dalam strukturnya. Jangan sampai kita memahami hukum internasional itu layaknya hukum nasional yang sifatnya subordinatif sekali lagi. Subordinatif artinya tadi ada pemilahan kekuasaan antara yang publik dan privat, kemudian argumentasi paling sederhana misalnya hukum nasional punya polisi yang bisa menegakkan, melakukan penyelidikan dan penyidikan ketika terjadi peristiwa pelanggaran pidana gitu ya misalnya. Di dalam hukum internasional tidak ada yang begituan gitu. Sekalipun nanti kita tahu ada namanya Interpol, Interpol itu hanyalah organisasi internasional yang menghubungkan kepolisian nasional masing-masing persoalan informasi gitu. Kira-kira gitu ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Biar kita sedikit-sedikit tapi paham ya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Kita masuk ke sumber ya. Tadi saya bertanya ya, ada yang masih ingat nggak sumber hukum nasional tuh apa aja gitu misalnya? Sumber hukum nasional, Pak. Ada yang masih ingat nggak? Oh, undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Terus apa lagi? Izin menjawab, Pak. Sumber Silakan. hukum nasional itu pertama konstitusi paling atas Undang-Undang Dasar, lalu jurisprudensi, masuk ke perjanjian traktat, terus ini doktrin hukum satu lagi, Pak. Oke. Ya itu betul ya, contoh-contohnya. Tapi kalau saya tanya, kenapa itu adalah sumber hukum nasional, ada yang bisa menjawab nggak? Tadi kan dikatakan sumbernya Pak, Undang-Undang Dasar, Konstitusi, kemudian peraturan perundang-undangan lainnya gitu ya, termasuk traktat, perjanjian internasional, kebiasaan mungkin gitu ya, dan seterusnya, doktrin. Tapi kenapa ya? Kenapa itu tuh dianggap sebagai sumber hukum? Karena pada dasarnya sumber hukum itu cuma ada dua, Pak. Ada material dan formil. Kalau dari formil itu, kalau nggak salah, dia itu mencakup peraturan yang paling atas. Lalu material itu untuk mengisi yang formilnya. Mengisi yang formilnya seperti apa? Bisa dielaborasi nggak? Coba. Kalau nggak tahu Nah, nggak apa-apa ya. contohnya yang formelnya itu Undang-Undang Dasar. Ya, oke. Yang materialnya itu kayak undang-undang. Jadi itu undang-undang itu mengacu pada Undang-Undang Dasar. Oke. Ya. Setahu saya sih begitu, Pak. Ya. Baik. Ya, ini memang pertama saya perlu katakan ya, teman-teman, yang namanya klasifikasi tentang material dan formal ini
sebetulnya adalah konstruksi para ahli ya. Jadi pendapat ahli yang kemudian memilah agar pemahaman kita lebih jernih sebetulnya. Saya beri contoh. Kalau kita bicara sumber ya, tadi kan saya tanyakan kenapa Undang-Undang Dasar dan segala macam itu jadi sumber hukum. Maka rujukannya tentu kita bisa bilang, ada Pak di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 misalnya gitu ya, tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Itu kan dirincikan tentang eh, instrumen apa sih yang dianggap secara formil adalah sumber hukum. Formil ini berkenaan dengan bentuk teman-teman ya. Sedangkan material itu adalah isinya. Eh, Misalnya ketentuan tentang KUHP ya. Tentu sumber formilnya adalah tadi ya, hukum pidana diatur dalam KUHP. Tetapi isinya kenapa misalnya seorang terpidana itu dipenjara gitu kan? Nah, itu bisa penjelasannya historis, bisa tentang oh ya dari dulu juga bisa di Indonesia kita sudah menerapkan pemidanaan yang sifatnya retributif, artinya menjerakan gitu ya. Jadi dengan kata lain aturan formil yang terkandung di dalam KUHP itu memperoleh justifikasi secara material baik dari kebiasaan gitu ya atau pandangan-pandangan moral dan seterusnya. Dan itu saya katakan sebagai sumber tak langsung. Ini pun di dalam hukum internasional, pemilahan material formil fungsional ini sekali lagi konstruksi atau doktrin para ahli. Dan tidak semua ahli itu satu pandangan atau satu pendapat ya. Tapi saya kira nggak ada masalah dalam arti dengan mengetahui ini kalian bisa lebih mudah harapannya gitu ya, memahami tentang sumber hukum gitu. Oke, saya mulai. Kira-kira gambarnya kayak tadi ya, material itu isinya. Kalau formil itu prosedur. Sebagai contoh, tadi kita sudah pahami yang bisa menyusun undang-undang adalah legislatif. Di Indonesia dalam hal ini adalah DPR dan Presiden. Jadi cuma mereka doang yang bisa bikin undang-undang. Sekalipun katakanlah undang-undang itu isinya jelek gitu ya. Isinya ngawur, isinya ya misalnya kayak ya, KUHP sekarang ya yang nanti kemudian akan berlaku itu kan banyak kritik dari masyarakat sipil. Sebaliknya kalau misalkan kita andaikan ya katakanlah akademisi itu menyusun undang-undang sebagus apapun tapi secara formil kan nggak punya wewenang gitu ya. Jadi proses pembentukannya itu tidak akan dikatakan sebagai undang-undang karena secara prosedural kita melanggar gitu. Jadi itu ya yang dimaksud dengan formil itu bentuk dan bagaimana ia dibentuk. Jadi apakah yang membentuk itu punya wewenang? Jawabannya di Indonesia hukum nasional ya DPR. Bentuk formil produknya itu adalah undang-undang gitu ya. Sehingga kita katakan sebagai sumber langsung. Materialnya ini rujukannya bisa macam-macam kebudayaan, moral dan seterusnya tadi. Sejauh ini paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Sedangkan fungsional itu eh, bukti literer, misalnya ketika kita menyusun perjanjian, itu ada doktrin-doktrin tentang pendapat ahli bahwa perjanjian itu harus dipenuhi ya, asas pacta sunt servanda. Itu kita misalnya temukan di dalam jurnal-jurnal atau kamus-kamus. Itu yang mendukung sebetulnya materialnya sebetulnya ya, aspek fungsional ini. Sehingga kita katakan dia sebagai sumber tak langsung pula. Oke. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan formil adalah bentuknya, sumber langsungnya gitu ya. Produknya lah lebih gampang lagi. Oke, kita lanjut ya. Ini so far suara saya masih jelas kan ya, teman-teman? Kalau Iya Pak, jelas. Masih, oke, Pak. seandainya nggak jelas bilang aja ya. Ini yang saya maksudnya dimensi horizontal ini sekali lagi, sekalipun dewasa ini bukan cuma negara sih subjeknya ya, tapi kan negara itu subjek yang utama. Nanti kita akan memahami kenapa dia dikatakan sebagai subjek utama. Salah satu alasannya tadi ya sudah saya katakan, karena dia berdaulat.
Berdaulat artinya tidak tunduk pada kekuasaan di luar dirinya gitu ya, kira-kira. Sehingga semua negara ini yang kalian lihat di peta itu kan, di mana semua tanah dan bahkan lautnya itu sudah terkafling-kafling katakanlah, ada zonasinya. Ini tuh dikuasai oleh negara yang semuanya dianggap setara, sebagaimana halnya kita subjek hukum di mata hukum gitu ya. Ini dimensi horizontal HI. Kemudian kita akan coba melihat di mana sebetulnya sumber hukum formil ya. Jadi yang akan kita banyak bicarakan sebetulnya sumber hukum formilnya tadi, bentuknya atau produknya itu apaan yang menjadi sumber hukum formil di dalam hukum internasional. Nah, untuk mengetahui itu, dewasa ini ada yang namanya statuta Mahkamah Internasional ya. Statuta itu adalah ya perjanjian ya, yang melandasi pembentukan Mahkamah Internasional yang telah tadi disebutin sama teman kita. Di dalam pasal 38 itu diatur tuh tentang sumber-sumber hukum formil di dalam hukum internasional. Kita baca satu-satu ya. Ya, ini pasal 38 ayat 1, dia mengatakan bahwa the court whose function is to decide in accordance with international law, such disputes are submitted to it, shall apply titik-titik. Kita akan coba terjemahkan secara bebas aja. Dikatakan bahwa pengadilan, artinya mahkamah internasional gitu ya, yang mana fungsinya adalah untuk menentukan berdasarkan hukum internasional, kata dia, in accordance with international law. Saya beri tanda hitam ya. Sehingga dalam menyelesaikan perkara, sengketa, disputes, kata dia, yang diajukan kepadanya, maka dia harus menerapkan pertama, konvensi internasional, kata dia. International Convention, entah umum maupun khusus, yang menciptakan aturan yang diekspresikan oleh para negara yang bersengketa gitu ya. Jadi intinya dia mau bilang bahwa ketika mahkamah itu mengadili kasus yang diajukan kepadanya, maka mengingat fungsi mahkamah itu untuk menyelesaikan berdasarkan hukum internasional, maka mahkamah akan menerapkan, kata dia, konvensi internasional yang disepakati para pihak. Kemudian kebiasaan internasional, international custom, yang menjadi bukti sebagai praktik umum yang diterima sebagai hukum. Oke. Kemudian prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara beradab, dan kemudian putusan-putusan pengadilan, judicial decisions, dan the teachings of the most highly qualified publicists, yang dimaknainya bisa diterjemahkan sebagai ajaran para ahli yang paling qualified gitu ya, paling banyak dikutip, kira-kira untuk paling banyak dipelajari, atau secara sederhana sebagai pegangan awal kita bisa katakan sebagai doktrin. Oke. Jadi yang terakhir itu putusan pengadilan dan doktrin. Tapi yang D ini dikatakan sebagai subsidiar tambahan untuk menentukan aturan hukum. Oleh karena dikatakan tambahan, maka kita bisa simpulkan bahwa A sampai C itu adalah sumber hukum primer. Oke. Kemudian di pasal 38 ayat 2-nya dikatakan ketentuan ini tidak akan menghalangi ya kekuasaan atau kuasa bagi mahkamah untuk menyelesaikan kasus yang belum ada aturannya gitu ya, berdasarkan keadilan ex aequo et bono, jika para pihak setuju. Jadi artinya bisa aja mahkamah tidak menggunakan ini gitu ya, tidak menggunakan sumber-sumber yang disebutkan di atas A sampai D itu apabila keadilan menghendaki dan para pihak setuju. Oke, kita akan coba lihat satu-satu ya teman-teman. Kita akan coba insya Allah pelan-pelan memahami maksud masing-masing poin A sampai poin D. Sebelum itu saya ingin bertanya,
Mengapa pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional dianggap sebagai sumber hukum? Ada yang bisa jawab nggak kalau setelah kita tadi memahami uraian pasal 38? Ada yang ingin ngasih respon nggak? Siapa aja sih yang hadir? Saya mau lihat dulu. Nova, ada pendapat nggak? Ya apa Mm-mm. yang tadi ya. Eh, Kira-kira kalau aja ini mah. misalkan, oh ya, Kenapa ya? iya. Mm. Kalau misalkan menurut pendapat saya tuh kenapa dianggap sebagai sumber hukum? Karena tadi kan udah dijabarin tuh ada apa ya? Ada empat ada Hmm. empat penjelasan yang Hmm. mencakup apa sumber-sumber apa saja yang harus digunakan, kayak tadi ada Hmm. kebiasaan internasional salah satunya, dan yang tiganya lagi itu saya lupa. Pokoknya itu Ya. semua tuh dalam mengambil suatu keputusan harus mencakup Mm-mm. kepada empat peraturan yang telah dijabarkan di pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, Pak. Oke, makasih Nova ya. Ya. Ada pendapat lain nggak? Ini siapa lagi? Rifki dia Wafi. Ada nggak? Atau Akmal Effendi? Kira-kira kenapa ya si statuta pasal 38 ayat 1 itu dianggap sumber hukum? Belum ada. Oke. Ya, coba balik lagi ya. Kita lihat nih. Kalau kita membaca uraian pasal 38 ayat 1, maka tidak ada satupun pernyataan yang eksplisit ya, teman-teman, yang mengatakan ini adalah sumber hukum. Coba kalian perhatikan ya, tidak ada satupun yang mengatakan ini tuh sumber hukum gitu. Apalagi cuma ini aja gitu ya. Ini cuma mengatakan bahwa mahkamah dalam mengadili sengketa yang mana fungsinya adalah untuk menentukan berdasarkan hukum internasional, kata dia, in accordance with international law. Dia akan menerapkan A sampai D, kata dia gitu ya. Jadi ini sebetulnya teman-teman, semua ahli juga ini ya paham ya. Meskipun dalam prakteknya kita anggap dia sebagai sumber hukum formil HI, tetapi sebetulnya ini lebih kepada penafsiran para ahli bahwa mahkamah itu dia punya wewenang untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum internasional. Dan instrumen yang dipakai adalah A sampai D. Oleh karena itu disimpulkan sumber HI secara formil adalah A sampai D. Gitu kira-kira ya penalarannya. Karena dia akan menerapkan hukum internasional kan katanya. Menerapkan hukum internasional berdasarkan A sampai D. Perjanjian, kebiasaan, prinsip hukum umum, putusan pengadilan, dan doktrin. Gitu. Jadi gitu ya jawabannya kalau ditanya kenapa sih ini sumber HI? Ya karena mahkamah itu berwenang untuk mengadili kasus dan dia akan coba nerapin atau menegakkan hukum internasional. Gimana cara menegakkan hukum internasional? Ya dia akan menggunakan instrumen A sampai D. Oh, berarti kalau gitu disimpulkan instrumen A sampai D adalah representasi dari hukum internasional gitu ya, kira-kira. Tetapi ini kemudian akan memunculkan pertanyaan lebih lanjut tentang yang kedua. Apakah sumber HI itu terbatas pada pasal 38 ayat 1? Artinya cuma A sampai D tadi, cuma perjanjian, kebiasaan, prinsip hukum umum, doktrin, dan putusan pengadilan. Ini ada yang mau beropini nggak? Kalau kita ngelihat selewat tadi, kan disebutin tuh A sampai D gitu ya. Pertanyaannya apakah sih kalau gitu sumber hukum internasional itu doang gitu? Ini siapa yang belum berpendapat?
Novan ada nggak Novan? Ada Pak. Van, gimana Van? Kira-kira menurut saudara? Kalau menurut saya gitu ya Pak, kan Mm-mm. bertanya apakah sumber hukum internasional terbatas pada pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Mm-mm. Jadi di poin keduanya itu kan dijelaskan mahkamah bisa saja tidak menggunakan itu apabila para pihak Nah, setuju dan keadilan menghendaki, artinya tidak nah, terbatas pada instrumen yang ada di dalamnya tadi yang A sampai D. Mahkamah Internasional juga memiliki kewenangan lain menggunakan mm. instrumen-instrumen di luar itu. Betul 100 ya. Betul banget. Jadi tentu betul salah satu alasan untuk menyimpulkan bahwa ini nggak terbatas tuh 38 ayat 2 betul ya. Eh, Sekalipun demikian, kita bisa menyimpulkan pula sebetulnya dari ayat satunya. Dia mengatakan akan menerapkan A sampai D. Tidak mengatakan bahwa HI itu adalah A sampai D gitu ya. Kira-kira gitu ya. Dia akan menerapkan A sampai D dan tidak bisa disimpulkan sebetulnya. Kita bisa menyimpulkan bahwa A sampai D adalah sebagian dari hukum internasional gitu kira-kira. Ini logika nih, cara penyimpulan ya. Oke, itu tentu di pasal 2-nya baru diperkuat tadi ya. Ex aequo et bono berdasarkan keadilan dan apabila para pihak menghendaki bisa di luar itu. Dan ini menjadi sumber hukum kontemporer lah yang banyak sekali. Di antaranya sebagai contoh ya resolusi, PBB gitu ya, Majelis Umum, Dewan Keamanan, banyak sekali lah. Jadi kita akan lihat satu-satu. Oke, jadi pertanyaan nomor 2 sudah terjawab. Eh, Iya, saya perlu katakan juga ya, tetapi ada juga teman-teman penafsiran berbeda, sekalipun ini bisa kita katakan pandangan minoritas lah, yang mengatakan sumber H itu terbatas, cuma A sampai D. Ini lagi-lagi persoalan penafsiran ya, karena ya dia sesederhana bahwa ya, yang disebutnya cuma itu gitu, sehingga di dalam hukum kita mengenal istilah non exhaustive, sorry, exhaustive maksudnya, artinya dia terbatas gitu, pada poin-poin yang disebutkan secara eksplisit. Artinya tidak disebutkan secara eksplisit, tidak ada gitu loh, tidak di eh, tidak diadopsi gitu. Itu pandangan minoritas lah ya. Tapi kalian biar tahu aja bahwa lagi-lagi kita orang hukum ini bukan orang sarjana undang-undang, tapi sarjana hukum itu banyak soal penafsiran gitu ya. Pertanyaan berikutnya, gimana hubungan antara sumber yang tadi kita sebutin tuh? Ada nggak sih hierarki atau semuanya setara? Suaranya tidak ada. Sekarang ada lagi nggak? Halo, tes, tes, tes. Suara saya ada nggak, teman-teman? Ini kalau di sini sih ada ya, hijau tandanya soalnya. Nova, suara saya kedengeran nggak? Kok sinyal juga ya. Tes, 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 tes. Jadi, teman-teman ada yang bisa merespon dulu, suara saya kedengeran ada atau enggak? Novan, Nova, atau Nadia, Akmal. Halo, cek. Ini mulai nggak, ini muncul sih.
Muhammad Fatan Abdillah, ada nggak nih? By the way harus ini ya, kalau ditanya harus on. Jadi kehadiran bukan cuma karena join Zoom, tapi juga interaksi kita ya. Ini Muhammad Fatan Abdillah, belum ada suaranya nih. Nggak ada, Pak. Halo? Silakan. Tan, gimana pendapat kamu soal pertanyaan ketiga? Masih nggak ada suaranya. Kalau gitu ke Dandi Rahmat. Dandi Rahmat ada nggak? Ya, pada nggak nyaut nih. Berarti nggak akan dianggap hadir ya? Yang nggak nyaut mah. Nadia Raisa. Nadia ada nggak? Agak ada juga. Oke, kalau gitu Nova mau berpendapat lagi nggak, saudara? Iya Pak, kenapa? Kalau kata Nova gimana? Nov? Bentar. Oh, Nggak usah takut kalau salah ya. So. iya Pak. Kalau misalnya menurut pendapat saya, sepertinya ada Pak, karena kan yang tadi kan sudah dijabarkan ada poin dari A sampai D. Menurut saya itu mana yang paling tinggi ke yang paling rendah, sama halnya dengan hukum nasional juga kan semuanya ada urutannya. Jadi Oke. menurut saya hukum internasional juga sama. Kalau saya coba simpulkan pernyataan Nova, Nova mengatakan bahwa pertama hierarki ini kita temukan yang secara eksplisit ya di ya poin D sendiri ya. Misalnya poin D mengatakan bahwa dia subsidiar gitu kan. Dia tambahan gitu kan. Cara tambahan. Sehingga tadi ya disimpulkan bahwa A sampai C itu primer. Tetapi kemudian tadi Nova mengatakan hukum nasional juga hierarkis Pak. Misalnya ya undang-undang penyebutannya itu menandakan tingkatan hierarkinya. Artinya undang-undang dasar itu lebih tinggi dari undang-undang karena posisinya undang-undang dasar dikatakan lebih dulu. Demikian pula dengan ini ya Nova ya. Tadi Nova mengatakan yang duluan disebut itu yang lebih tinggi kira-kira kan. Sehingga dalam hal ini perjanjian internasional, kebiasaan internasional, kemudian baru ke prinsip-prinsip hukum umum. Oke, kita akan lihat nanti ya kedudukan dari ABC. Kalau ABC sama D, kita jelas. Yang D itu sekunder, subsidiar gitu ya. A sampai C primer. Pertanyaan berikutnya kan, gimana antara A, B, dan C gitu kan? Apakah betul yang dikatakan oleh Nova tadi misalnya bahwa semakin awal maka dia semakin tinggi tingkatannya gitu ya. Kita akan menjawab ini secara implisit ya lewat pemaparan. Oke. Kita lanjut dulu. Sebentar ini udah recording. Oh, belum jalan lagi. Udah deh. Ya. Oke, kita lanjut masuk ke paparan tentang perjanjian internasional. Istilah yang dipakainya International Conventions ya. Dikatakan bahwa International Conventions entah general atau partikular, artinya nanti kita lihat ada perjanjian yang sifatnya itu umum, terbuka buat siapapun bisa meratifikasi atau mengikatkan diri. Tapi ada juga kan perjanjian yang sifatnya khusus, yang katakanlah bilateral antara dua negara doang, dan karenanya tertutup bagi pihak lain. Jadi entah di general atau partikular, selama itu merepresentasikan aturan yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa, maka itu bisa menjadi rujukan. Oke, saya akan lanjut ke peristilahan dulu. Jadi, sekalipun teman-teman dikatakan di Statuta Mahkamah Internasional itu kan istilahnya International Conventions. Di dalam kenyataannya, yang dimaksud dengan International Conventions ini istilahnya bisa macam-macam sebetulnya. Bisa deklarasi, bisa charters atau piagam,
bisa covenants, bisa covenant gitu ya, atau statuta tadi, statutes, protokol, fakta, accords, dan seterusnya. Jadi yang ingin saya katakan bahwa istilah yang dipakai untuk merujuk pada international conventions ini di dalam kenyataannya itu bisa macam-macam sebetulnya. Nggak harus istilahnya international conventions gitu ya. Oke, paham ya? Kemudian ruang lingkupnya tadi telah dikatakan, dia bisa umum atau khusus, bisa bilateral, multilateral, bisa regional, misalnya perjanjian di ASEAN, yang berarti mengikat hanya negara-negara di ASEAN gitu ya, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Brunei, dan seterusnya. Ada pula perjanjian yang sifatnya global, yang ya semua negara di dunia, atau regional di Eropa, misalnya Uni Eropa, itu kan cuma mengikat negara-negara di Eropa. Jadi perjanjian internasional ini istilahnya bisa macam-macam, ruang lingkupnya bisa macam-macam, tetapi yang esensial adalah definisi. Kita lihat di dalam pasal 2 Vienna Convention on the Law of Treaties ya, yang tahun 69 dan tahun 86, ada dua di dasar hukumnya. Di situ diatur tentang kapan sih suatu kesepakatan internasional itu menjadi perjanjian internasional. Oke, dikatakan bahwa kesepakatan internasional, international agreement, yang dibuat oleh negara dalam bentuk tertulis, diatur oleh hukum internasional, entah berupa satu atau banyak instrumen, apapun namanya. Oke, kita lihat, ini mungkin masih agak abstrak ya, maksudnya apaan gitu. Sebelum saya menjelaskan tentang, di kiri ini kan saya ada gambar general lawmaking treaties, dan yang partikular itu treaty contract ya. Oke teman-teman, ini definisi perjanjian internasional. Di judul saya katakan perjanjian tentang perjanjian internasional. Karena ya sederhananya VCLT ini, Vienna Convention on the Law of Treaties ini, dia merupakan perjanjian internasional yang ngasih definisi tentang perjanjian internasional. Paham ya? Itu sebabnya saya katakan perjanjian tentang perjanjian. Dengan kata lain, untuk mengetahui definisi perjanjian internasional itu apa, kita merujuk pada Konvensi Wina yang merupakan perjanjian gitu ya, yang sudah diratifikasi oleh banyak negara. Oke, dikatakan bahwa di sini istilahnya beda lagi. Treaty dia bilang, bukan international convention ya. Treaty adalah kesepakatan internasional. Terus kemudian yang kuningnya itu ya, yang hijaunya bisa disepakati oleh antar negara, bisa pula disepakati oleh negara dengan organisasi internasional, atau bahkan antar organisasi internasional, subjeknya gitu ya, yang hijau itu subjeknya. Kemudian dia bilang dia harus tertulis in written form. Dan yang terakhir, dia harus diatur oleh hukum internasional. Dengan kata lain, kalau ada perjanjian atau kesepakatan internasional yang memenuhi unsur-unsur ini, tetapi kemudian diatur oleh hukum nasional salah satu negara, misalnya perjanjian Indonesia sama Malaysia tentang impor beras. Kemudian ketentuan hukumnya mengatakan bahwa kita pakai hukum nasional Indonesia kalau seandainya terjadi sengketa. Maka itu tidak governed by international law. Oleh karena tidak governed by international law, maka dia bukanlah perjanjian karena tidak memenuhi unsur semuanya gitu ya. Saya beri ilustrasi lebih lanjut. Dengan demikian, yang namanya perjanjian internasional itu adalah spesies dari persetujuan internasional. Kalau di dalam rumus penyimpulan, kita bisa katakan bahwa semua perjanjian internasional adalah semua persetujuan internasional. Jadi yang namanya perjanjian internasional itu pasti persetujuan internasional atau international agreement. Tetapi tidak semua international agreement atau persetujuan internasional adalah perjanjian internasional.
Misalnya apa? Ya misalnya kalau nggak dibuat tertulis, atau tadi kalau nggak dibuat eh, diatur oleh hukum internasional, maka kita akan mengatakan sebagai kontrak internasional. Sebagai contoh, di dalam politik dunia itu banyak sekali peristiwa di mana eh, kepala negara ya, Irlandia waktu itu sengketa dengan Swedia kalau nggak salah ya, tentang jembatan, itu dia menyelesaikan sengketanya berdasarkan kesepakatan lewat telepon, artinya secara verbal. Maka kita akan mengatakan itu bukanlah perjanjian internasional, tetapi dia itu tetap mengikat, gitu ya. Yang namanya kesepakatan itu mengikat ya. Kita pahami di dalam hukum perdata ada asas pacta sunt servanda, sehingga kesepakatan itu menjadi hukum di antara para pihak. Karenanya kita kategorikan itu sebagai persetujuan internasional. Persis karena tidak tertulis gitu ya. Sampai sejauh ini mudah-mudahan dipahami ya. Kalau ada yang bingung silahkan teman-teman ditanyain aja. Jadi sekali lagi semua Eh, perjanjian. Ya silakan ada yang mau nanya. So, eh, mau nanya tadi tuh kalau misalkan yang di bagian yang the court itu kan ada empat empat hukum. Kalau misalkan arti dari yang the subject to the provisions of Article 59 itu artinya apa sama yang pengertian dari yang VCLT itu apa? sebentar saya back ya. Iya Pak. Yang pembahasan sini bukan atau sebelumnya? Yang sebelumnya yang the court. Oh, kita masih itu yang di mahkamah ya. Oke, subject to provision of Article 59 ya. Oke, maksudnya itu sejauh memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Artikel 59. Itu kamu harus baca ya. Jadi kadang-kadang ada apa? Ada ketentuan yang sifatnya itu bersyarat kan ya di dalam peraturan perundang-undangan. Maka bahwa putusan pengadilan dan doktrin ini kemudian menjadi subsidiar itu bergantung pada sesuai dengan syarat sebagaimana diatur di dalam 59. Itu yang saya tidak paparkan di sini ya, dan saya nggak perlu kebenaran nggak masukin ke slide. Jadi kira-kira poinnya itu sih, bahwa sejauh memenuhi syarat gitu ya, subject to the provisions of Article 59, berdasarkan apabila memenuhi syarat sebagaimana dikatakan 59, maka putusan pengadilan, doktrin, dan seterusnya itu merupakan sumber subsidiar. Tapi saya kira ketentuan 59 ini tidak 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 sifatnya tertutup juga ya. Nanti kalian bacalah silahkan di artikel 59 ya. Kebenaran saya nggak masukin ke slide ini. Sehingga secara umum poin D ini tetap dikatakan sebagai sumber sih, aman sekali gitu ya. Sebagai sumber subsidiar. Oke, bagus ya Nova pertanyaannya, jeli. Karena betul di dalam kajian hukum, kalimat per kalimat itu menjadi penting ya. Ada lagi nggak pertanyaannya? Yang Oke, tadi Pak, yang artikel yang FCLT-nya tuh VCL. apa? Yang Barannya ini, apa? Iya Pak. yang mananya? Pertanyaannya apa tadi? Itu yang kan FCLT itu singkatan karena itu kepanjangannya apa gitu. Oh, tadi ya. Ini VCLT itu Vienna Convention on the Law of Treaties, Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional. Dalam bahasa Indonesianya gampangnya Konvensi Wina gitu ya. Yang 69, Konvensi Wina ini ngatur tentang perjanjian antar negara. Tapi yang 86, dia mengatur perjanjian tentang antar negara dan organisasi internasional atau organisasi internasional satu sama lain. Jadi subjeknya bisa macam-macam. Tetapi kemudian ada yang menafsirkan lebih lanjut, kan begini ya, kalau kita membaca secara eksplisit, berarti kan subjek HI yang bisa bikin perjanjian internasional cuma negara sama organisasi internasional ya, kalau kita membaca eksplisit. Tetapi nanti akan ada putusan pengadilan yang memberi juga subjektivitas bagi misalnya belligerents, kelompok pemberontak yang juga bisa bikin perjanjian internasional. Jadi ada tafsiran yang sifatnya ekstensif, putusan oleh pengadilan yang memperluas subjeknya. Subjeknya itu yang hijau di sini saya beri tanda ya. Kan kalau yang 69 itu cuma subjeknya antar negara, kalau yang di bawah yang tahun 86 antar negara atau organisasi internasional. Tapi kemudian nanti putusan pengadilan itu memperluas secara ekstensif bahwa ya selama
entitas memiliki international legal personality, maka dia punya kapasitas untuk menciptakan perjanjian internasional. Oke, VCLT sekali lagi adalah konvensi Wina tentang perjanjian internasional. Vienna Convention on the Law of Treaties. Ada lagi nggak pertanyaannya? Kalau nggak saya lanjut ya. Silahkan dipotong Bapak, juga. Gimana? aku kurang ngerti yang ruang lingkup perjanjian internasional. Oke, kita balik lagi ruang lingkup. Ya, jadi yang namanya perjanjian internasional itu, ini kan dikatakan bisa bilateral, bisa multilateral. Iya, bisa regional, bisa global. Jadi maksudnya bisa aja perjanjian internasional itu cuma dibuat sama dua negara misalnya, yaitu Indonesia sama Malaysia gitu ya. Bikin perjanjian tentang perdagangan misalnya, tentang perdagangan. Itu artinya perjanjian itu cuma menjadi sumber hukum formil bagi Indonesia dan Malaysia. Karena yang lain mah tidak mengikatkan diri gitu ya. Tidak ada, nanti kita di pelajaran perjanjian internasional itu ada asas namanya Pacta Tertius Non Acknowledgement Prosun ya, yang artinya tidak ada pihak ketiga yang dapat terikat otomatis apabila tidak menyatakan kesetujuannya untuk terikat. Dengan kata lain tadi, kalau yang bikin perjanjiannya Indonesia sama Malaysia, nggak mungkin tuh tiba-tiba mengikat Singapura misalnya atau negara lain. Gitu ya, itu yang bilateral. Tapi yang pasti akibat hukum dengan adanya perjanjian bilateral itu, maka perjanjian itu menjadi sumber hukum formil bagi Indonesia dan Malaysia gitu. Itu yang bilateral. Kemudian ada juga yang multilateral. Artinya dia pihaknya itu nggak cuma dua, tapi lebih dari dua gitu kan. Ini macam-macam. Multilateral itu sifatnya bisa regional atau global. Yang regional itu artinya si negara yang bisa terikatnya itu hanya negara yang berada di region atau wilayah tertentu. Misalnya perjanjian di ASEAN. Itu kan hanya bisa mengikat negara-negara yang berada di ASEAN. Tadi saya sebutkan ya, ada 10 negara lah. Indonesia, Malaysia, Singapura, Myanmar, Vietnam, Filipina gitu ya. Brunei, dan seterusnya lah, ada 10 negara itu. Jadi ada juga tuh perjanjian tuh yang sifatnya tuh cuma pengen ngikat negara-negara secara regional, gitu ya. Atau misalkan region di Uni Eropa. Eropa itu ada yang namanya Uni Eropa, berlandaskan suatu perjanjian, sehingga perjanjian itu tuh hanya mengikat negara-negara di Eropa ada, gitu. Sehingga tidak terbuka bagi negara lain. Tapi itu menjadi sumber hukum di wilayahnya masing-masing gitu ya. Tapi ada juga perjanjian yang sifatnya global, yang terbuka untuk umum, seperti halnya tadi VCLT tentang perjanjian internasional ini, dia terbuka siapapun bisa meratifikasi, bisa mengikatkan diri. Atau contoh lainnya misalkan perjanjian tentang pidana internasional ya, misalnya. Itu Statuta Roma namanya tuh ya, Statuta Roma tahun 98, itu dia global sifatnya karena siapapun bisa terikat. Atau misalnya instrumen hak asasi manusia, instrumen HAM, kayak ICCPR, itu adalah instrumen HAM yang sifatnya global karena siapapun negara di dunia itu boleh terikat gitu. Gitu kira-kira ruang lingkupnya ya. Masih bingung nggak? Jadi ibaratnya perjanjian internasional itu kayak perjanjian dalam konteks hukum nasional gitu loh. Saya bisa bikin perjanjian dengan Nova doang gitu kan. Bisa bikin perjanjian dengan kalian semua misalnya. Kita sepakat kuliahnya di Zoom. Itu kan tergantung ya pihaknya siapa dan perikatan itu melibatkan siapa saja. Jadi ibaratnya kayak analoginya gitu, kayak perjanjian dalam konteks hukum perdata, kira-kira gitu. Tetapi saya ingin bilang, di kiri ini saya beri gambar ya, ada yang namanya lawmaking treaties dan treaty contract. Kayak ini pada dasarnya merupakan doktrin atau konstruksi yang dibikin sama ahli untuk memilah berbagai macam perjanjian internasional yang ada. Dia memilahnya menjadi dua secara umum, ada yang general, ada yang partikular. Tetapi oleh karena doktrin, maka ia pun
menimbulkan perdebatan ya. Artinya ada juga pihak lain, ahli lain yang tidak berpendapat dengan konsep ini. Tapi gimana pun menurut saya di level pengantar ini lagi-lagi penting untuk kita pahami, untuk kita pegang. Yang pertama adalah kita mulai dengan treaty contract yang sifatnya partikular atau khusus. Treaty contract ini sebetulnya tadi ya, yang sifatnya itu hanya mengikat negara-negara tertentu. Misalnya tadi saya bilang Indonesia sama Malaysia bikin perjanjian perdagangan. Itu kan ibaratnya kontrak antar dua negara doang gitu ya. Sifatnya khusus, mereka doang mengikatnya sehingga nggak ada urusannya dengan kepentingan umum kira-kira ya, yang sifatnya general. Terserah kan, setiap negara boleh mau bikin perjanjian apapun gitu ya, yang sifatnya khusus. Nah ini ibaratnya kontrak gitu. Tetapi ada juga nih yang disebut dengan law-making treaties, yaitu perjanjian yang memang diniatkan untuk mengikat banyak negara. Jadi ketika dirumusin, perjanjian yang law-making treaties itu bukan kayak treaty kontrak yang sifatnya individual masing-masing, tapi ingin menciptakan tatanan gitu ya, yang mengikat semua negara. Contohnya apa? Perjanjian internasional tentang hak asasi manusia, contoh. ICCPR tadi ya, atau ICESCR, Kovenan Hak Sipil dan Politik, Kovenan Ekonomi Sosial Budaya. Itu adalah lawmaking treaties karena ketika diciptakan, harapannya itu semua negara ikutan gitu, terikat. Biar HAM itu dilindungi secara global gitu, secara general. Demikian pula dengan VCLT, Vienna Convention on the Law of Treaties atau Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional ini, dia adalah lawmaking treaties karena diniatkan untuk mengikat semua negara, sekalipun tentu nggak bisa dipaksain gitu ya. Maksudnya ya terserah pada negara untuk mengikatkan diri atau tidak. Cuma diniatinnya gitu. Sehingga tercipta semacam undang-undang gitu loh yang mengikat aturan bersama gitu. Jadi yang general ini analoginya kayak undang-undang gitu loh. Kalau yang partikular kayak perjanjian di dalam lingkup perdata. Jadi intinya ada dua kepentingan itu kan secara global, sekalipun tadi kita pahami HI itu sifatnya horizontal, tapi kan ada ya isu-isu yang jadi kepentingan bersama, isu lingkungan, isu hak asasi manusia gitu kan, isu kejahatan internasional, sehingga ada yang namanya lawmaking treaties gitu. Biar semua negara di dunia itu punya standar yang sama kira-kira gitu. Ada yang bingung nggak? Silahkan kalau yang ada yang bingung ditanyakan. Pak, tadi kalau misalkan dari statuta itu apa ya, Pak? Yang apa? Yang apa? Arti statuta. Suaranya nggak jelas, sorry. Diulangi lagi. Statuta kenapa? Statuta itu artinya apa? Sama kayak treaty nggak, Pak? Ya, ini saya jelaskan di sini. Statuta, Fakta, Accords, General Acts, Covenants, Charter, itu tuh perjanjian internasional. Istilah lainnya itu gitu loh. Jadi yang dimaksud perjanjian internasional itu namanya gitu ya. Namanya tuh bisa macam-macam. Manusia namanya bisa macam-macam, bisa Nova gitu ya, bisa siapa lagi, Nadia dan seterusnya. Itu cuma nama doang, istilah. Jadi betul kalau ditanya statuta perjanjian internasional bukan? Iya dalam praktiknya. Cuma teman-teman, saya ingin kasih contoh yang hipotetis ya, biar kalian paham. Ini kita pahami sebagai unsur-unsur yang esensial harus ada di dalam perjanjian internasional. Tapi andaikan ada eh, perjanjian internasional, namanya itu misalnya bukan perjanjian internasional, istilah yang dipakainya itu. Tapi isinya memenuhi ini. Apakah itu kita katakan sebagai perjanjian internasional? Di satu sisi isinya mencerminkan perjanjian internasional, tapi namanya dia bilang bukan perjanjian internasional. Paham ya? Nah, jawabannya adalah itu adalah perjanjian internasional. Karena yang penting itu adalah isinya. Jadi bisa jadi ya, Nova ya, ada loh namanya statuta, tapi isinya itu bukan perjanjian internasional kayak gini loh. Maka itu bukan perjanjian internasional. Oke? Tapi tadi jawaban saya mengatakan bahwa statuta adalah perjanjian internasional itu dalam arti bahwa praktiknya secara umum para pihak akan menggunakan istilah statuta untuk
merujuk pada perjanjian internasional dalam praktiknya. Tetapi kita sebagai orang hukum paham bahwa sesuatu dikatakan sebagai perjanjian internasional apabila memenuhi unsur-unsurnya gitu ya. Mau namanya apapun, mau bukan perjanjian internasional, mau MOU lah, itu tetap perjanjian internasional selama isinya memenuhi unsur-unsur. Gitu ya. Jadi sebenarnya secara esensial nggak bisa ngelihat dari istilahnya, tetapi dalam praktek tadi ya, dalam praktek biasanya pakai istilah statuta antara lain. Contohnya statuta Mahkamah Internasional gitu ya. Statuta Roma yang menjadi perjanjian internasional bagi pembentukan Mahkamah Pidana Internasional misalnya. Itu istilah yang dipakainya statuta. Gitu Nova ya. Ya, Pak. Makasih. Oke. Lanjut. Ini udah jelas ya, jadi nggak semua eh, semua kesepakatan internasional atau persetujuan internasional itu adalah perjanjian internasional. Kira-kira ini diagram Venn-nya gitu, biar kalian bisa membayangkan secara ilustratif. Kemudian eh, kita mengenal yang disebut dengan peremptory norms atau jus cogens ya, teman-teman. Jadi intinya gini, untuk menyederhanakan, dikatakan ya bahwa jus cogens ini adalah aturan-aturan yang telah memperoleh status yang lebih tinggi dalam HI karena secara luas dipandang sebagai hal yang sangat penting bagi sistem HI. Dengan demikian, negara tidak boleh membuat perjanjian yang berusaha mengubah atau mengabaikan jus cogens. Ini diatur juga di dalam konvensi Wina nih. Dikatakan bahwa sebuah perjanjian akan batal is void. Jadi akan batal demi hukum apabila ia bertentangan dengan peremptory norm. Oke, pelan-pelan ya. Jadi ada namanya ya jus cogens atau peremptory norm yang sifatnya itu subordinatif. Sebagai analogi, misalnya di dalam hukum perjanjian dalam lingkup nasional, kita paham bahwa ada syarat-syarat perjanjian kan ya. Salah satunya selain soal sepakat, selain para pihaknya harus merupakan subjek hukum yang waras gitu ya, maksud bukan orang di bawah pengampuan, bukan orang yang gila katakanlah, syarat subjektifnya gitu kan. Tetapi kan ada syarat objektif, misalnya kita nggak boleh bikin perjanjian yang bertentangan dengan ketertiban umum gitu ya, dan sebagainya. Nah, kira-kira peremptory norms itu kayak gitu. Jadi di dalam hal itu ada beberapa konsep yang telah memperoleh status jus cogens sehingga ketika bikin perjanjian, sekalipun negara pada dasarnya punya kedaulatan, tapi ada loh yang nggak boleh dibuat. Apa contohnya? Misalnya perjanjian yang melegalkan genosida misalnya. Perjanjian yang melegalkan kejahatan agresi atau tindak perdagangan orang. Itu nggak boleh, sekalipun kita katakan di satu sisi negara kan berdaulat gitu ya. Tapi di sisi lain itu bertentangan dengan norma jus cogens. Dengan demikian, kita sebagai pengantar aman untuk disimpulkan bahwa yang namanya jus cogens ini adalah norma tertinggi di dalam hukum internasional, teman-teman ya. Tetapi eh, kajian tentang perumusannya gimana, pengidentifikasinya seperti apa, itu masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Di satu sisi, kita tuh masih kebingungan untuk mengidentifikasinya gimana gitu ya. Tapi di sisi lain, sudah ada produknya kira-kira. Produknya apa? Ini contohnya ya. Di beberapa putusan ada 3, saya beri contoh. Misalnya sampai sekarang agresi itu dilarang di dalam HI. Kemudian ada prinsip untuk menentukan nasib sendiri atau tentang larangan genosida. Ini tuh norma-norma yang kalaupun nggak diatur, itu tetap berlaku. Sebaliknya, nggak bisa diatur untuk dikecualikan. Dengan kata lain tadi, contohnya, nggak bisa negara untuk mengecualikan bahwa kita bikin perjanjian nih yang menyepakati genosida boleh gitu ya. Itu nggak boleh. Persis karena dia statusnya sudah memperoleh sebagai jus cogens. Jadi dengan kata lain perjanjian itu juga dibatasin ya objeknya gitu kan. Di Indonesia nggak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, SARA dan seterusnya kan.
Oke, kita lanjut. Ini masih perjanjian internasional ya. Kita lanjut ke kebiasaan internasional. Ada pertanyaan lagi nggak? Barangkali ada, silahkan. Sebelum kita lanjut pembahasan ke kebiasaan internasional. Jadi silahkan yang mau nanya tentang perjanjian internasional. Lanjut dulu aja, Pak. Oh, dari Belum? aku. Oke, nggak ada ya. Oke, ini sumber kedua ya. Tadi jangan lupa ada 4 kan ya. Yang pertama perjanjian internasional. Kita udah paham lah secara umum. Yang kedua itu namanya international customs atau kebiasaan-kebiasaan internasional. International custom dapat menjadi tadi ya sumber hukum HI secara formil sebagai bukti general practice. Kita lihat ya, praktik yang dilakukan secara umum yang diterima sebagai hukum. Saya di sini beri keterangan warna ya, yang sebetulnya memilah dua unsur di dalam apa yang dimaksud dengan international customs. Yang pertama, a general practice, praktik atau kebiasaan umum. Yang kedua, diterima sebagai hukum, accepted as law. Sebagai definisi, dikatakan bahwa state practice ini merujuk pada general practice ya teman-teman. Jadi apa sih kebiasaan internasional itu? Kebiasaan internasional itu adalah praktek-praktek yang umum, itu pertama. Yang kedua, praktek umum itu diterima sebagai hukum. Apaan praktek umum itu? Nah, praktek umum itu adalah dikatakan setiap tindakan atau pernyataan dari negara, ya kan? Itu kan praktek gitu ya. Ini mencakup tindakan fisik, pernyataan, deklarasi, dan seterusnya, termasuk putusan-putusan pengadilan. Jadi kan di dalam hubungan internasional itu kita bisa membayangkan, gitu ya, ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakuin sama subjeknya, khususnya negara, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan state practice. Ini merupakan unsur objektif yang sifatnya material untuk mengetahui apakah suatu tindakan itu merupakan kebiasaan internasional atau bukan. Jadi dia merupakan tindakan negara, baik itu pernyataan, baik itu putusan pengadilan gitu ya, dan seterusnya. Jadi itu unsur pertama, state practice atau usage, dan ini bisa tercermin dari yang dia tindak, yang dia lakukan dan atau dia katakan, gitu ya. Kemudian unsur objektif ini harus konsisten, terus-menerus dilakukan, konstan, masih sama lah ya dengan konsisten, dan seragam, gitu ya. Misalnya sebagai contoh, semua negara di dunia, tatkala terjadi misalnya peperangan, dia akan mengatakan ini melanggar hukum internasional gitu ya misalnya. Itu umumnya negara di dunia melakukan hal itu, kepala negara. Dengan demikian maka tindakan agresi atau invasi itu merupakan kebiasaan internasional gitu kira-kira. Nanti kita akan melihat ya salah satu contohnya. Tetapi teman-teman, selain unsur general practice untuk paham apa itu hukum kebiasaan internasional, unsur keduanya adalah dia itu harus accepted as law, diterima sebagai hukum. Dengan demikian, dari sini saja kita bisa menyimpulkan, tidak semua kebiasaan itu atau general practice itu diterima sebagai hukum gitu kan. Karena untuk memenuhi unsur kebiasaan internasional, dia bukan hanya harus general practice, tapi harus diterima sebagai hukum. Oleh karena itu, inilah yang disebut dengan unsur subjektif atau imaterial dari kebiasaan internasional. Ini kita katakan sebagai opinio juris ya. Opini juris itu bukan opini para ini ya, hakim bukan ya,
Orang kerap kali menyalahartikan opini juris sebagai opini hakim. Gitu. Enggak, maksudnya itu adalah ketika negara melakukan suatu praktik tertentu yang sifatnya umum, kemudian dia mengatakan bahwa ini tuh harus diterima sebagai hukum, harus dilakukan loh. Maka itu yang dimaksud dengan opini juris yang sifatnya psikologistis gitu ya. Contohnya tadi ya, misalnya larangan genosida. Larangan genosida itu bukan hanya dipraktikin sama negara, artinya negara sudah mulai melarang itu, tapi juga kenapa melarang itunya karena ada keyakinan secara subjektif bahwa itu harus dijadikan sebagai hukum gitu. Oke, jadi dengan kata lain yang namanya kebiasaan-kebiasaan internasional ini adalah kebiasaan yang diterima sebagai hukum. Maka untuk mempermudah ingatan kita tentang konsep ini dan membedakannya dengan kebiasaan biasa, kita menyebutnya sebagai hukum kebiasaan internasional. Oke, ini mungkin masih abstrak, saya akan berikan ilustrasi lain di slide berikutnya. Ini adalah kebiasaan yang bukan merupakan hukum kebiasaan internasional. Jangan lupa, tadi ya, yang namanya hukum kebiasaan internasional, unsurnya ada dua. Pertama adalah state practice, kebiasaan negara. Yang kedua adalah opinio juris, keyakinan bahwa kebiasaan tersebut harus jadi hukum gitu ya. Contoh, ini yang bukan ya. Jadi kita ini di dalam berdiplomasi antar negara itu punya banyak sekali kebiasaan. Antara lain adalah menyambut kapal perang negara lain yang berkunjung ke negara tertentu dengan menembakkan meriam yang kosong gitu ya. Jadi semacam praktek apa itu, ya katakanlah adat istiadat lah ya, penghormatan. Kalau misalkan ada kapal perang negara lain datang ke negara kita dan itu diundang gitu ya, biasanya militer itu melakukan ritual katakanlah gitu ya, dengan menembakkan meriam yang isinya kosong ke langit gitu. Sebagai tujuannya adalah sebagai bentuk penghormatan saja gitu ya. Nah, ini kan merupakan kebiasaan ya, nyaris dilakukan oleh seluruh negara di dunia. Tetapi kebiasaan ini bukan hukum. Artinya kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Gitu ya. Karena ini tidak memenuhi unsur opini juris. Ini cuma sekedar kebiasaan. Sebagai contoh analogi yang lebih mudah atau lebih sederhana, misalnya mahasiswa Unisba ini punya kebiasaan ketika beres kuliah misalnya salam dengan dosennya gitu ya. Kita pahami itu ya, kita saksikan bersama misalnya. Secara umum demikian kata-kata. Atau mengucapkan terima kasih. Pertanyaannya adalah, apakah itu merupakan hukum gitu ya? Artinya kalau tidak dilakukan menjadi bersalah atau bahkan melanggar moral misalnya? Tidak ya, karena itu merupakan norma kesopanan misalnya. Yang artinya kalau orang tidak lakukan, ya nggak apa-apa sebetulnya secara etis pun tidak menjadi jahat gitu ya. Itu hanyalah adat istiadat gitu ya, norma kesopanan. Nah, usage atau comedy ini kita bisa samakan dengan norma kesopanan, teman-teman. Banyak sekali kebiasaan-kebiasaan. Antara lain ini ya, yang paling umum, paling global tuh penghormatan dengan nembakin meriam ke langit yang isinya kosong ketika menyambut kapal perang negara lain. Gitu ya, ini bukan hukum kebiasaan internasional karena kalau tidak dilakukan juga nggak apa-apa gitu. Untuk menjadi hukum kebiasaan internasional, selain itu merupakan kebiasaan, dia harus dianggap sebagai hukum, harus memenuhi unsur psikologis yang kita katakan sebagai opini juris. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada kebingungan nggak? Contoh kebiasaan internasional misalnya ya, biar mungkin kalian punya gambaran lebih umum lagi. Misalnya dalam konteks hukum laut internasional itu membagi atau memberikan wewenang kepada negara untuk punya laut teritorial sepanjang 12 nautical miles misalnya. Itu merupakan hukum kebiasaan internasional.
contohnya ya. Kemudian di laut misalnya setiap negara itu bebas melakukan pelayaran di laut lepas misalnya. Itu merupakan hukum kebiasaan internasional. Yang artinya kalau dilanggar itu melanggar hukum gitu ya kira-kira. Banyak sekali lah contohnya, nanti saya akan berikan. Kemudian ini misalkan contoh ya. Jadi teman-teman pernah ada kasus antara Kolombia dan Peru ya. Jadi pada saat itu ada tokoh namanya Haya de la Torre, dia melakukan upaya kudeta terhadap pemerintah Peru pada tahun 1948. Kemudian dia gagal, lalu dia lari ke kedutaan Kolombia yang ada di Bogota, Peru. Oke, kebayang ya. Jadi Haya de la Torre ini adalah pemberontak katakanlah yang berupaya melakukan kudeta terhadap pemerintah Peru, gagal terus kemudian lari ke kedutaan. Kedutaan itu kan ada di Peru juga sebetulnya. Cuma kita paham bahwa kedutaan ini dia punya jurisdiksi negaranya. Artinya kedutaan yang ada di Peru, kedutaan Kolombia ini, itu menegakkan hukum Kolombia. Dengan kata lain, Peru nggak punya jurisdiksi untuk masuk ke kedutaan Kolombia gitu ya, karena itu ibaratnya hukum Kolombia gitu, ibaratnya ada negara Kolombia di situ. Nah, ini menjadi masalah kan. Satu sisi dia melakukan kudeta tapi gagal. Kemudian Kolombia ngasih suaka kepada dia sehingga dengan kata lain dia dilindungi oleh Kolombia di kedutaan itu. Eh, apa? Kemudian Peru ini terbalik ya. Ini terbalik, maksudnya Peru kemudian berusaha mengeluarkan delator dari Kolombia, tetapi pemerintah Kolombia menolak mengizinkannya. Nah, ini kan menjadi sengketa ya di antara dua pihak tentang apakah boleh nggak sih di satu sisi negara itu punya jurisdiksi untuk mengadili yang berada di dalam kedutaan. Tapi di sisi lain, salah satu pihak mengklaim bahwa dia dapat ICJ bahwa sebagai negara pemberi suaka dan berdasarkan kebiasaan regional di Amerika Latin, negara itu berhak untuk mengkualifikasi pelanggaran tersebut sebagai alasan pemberian suaka. Ya. Dengan kata lain, yang namanya kejahatan politik itu bisa dikecualikan dari alasan pemberian suaka gitu. Satu sisi ada negara yang mengatakan begitu, di sisi lain negara lain bilang nggak apa-apa gitu ya untuk diadili. Nah ini menjadi sengketa sehingga ICJ mengatakan bahwa argumen Kolombia yang mengatakan bahwa terdapat praktik negara khusus di Amerika Latin yang membolehkan suatu negara untuk menentukan status suaka itu bukan merupakan kebiasaan internasional gitu ya. Jadi dengan kata lain ketika ada sengketa mengenai hukum kebiasaan internasional, maka tentu pada akhirnya adalah tadi ya sumber hukum subsidiar, putusan pengadilan yang menentukan mana yang merupakan hukum kebiasaan internasional, mana yang bukan. Karena dalam hal ini, dalam kasus ini, ICJ berpendapat atau Mahkamah Internasional berpendapat dalam kenyataan praktik negara yang diklaim oleh Kolombia saat itu penuh kontradiksi dan ketidakpastian. Dengan kata lain, kebiasaan itu tidak konstan atau tidak seragam gitu ya, sehingga tidak cukup untuk mengatakan itu merupakan suatu kebiasaan internasional. Gitu ya. Ini contoh satu. Contoh kedua, di dalam kasus Lotus misalnya, ini merupakan kasus tabrakan kapal ya, antara kapal Perancis dan kapal Turki di Laut Lepas. Dalam peristiwa ini, kapal uap dengan bendera Turki dan kapal Lotus yang merupakan kapal dari Perancis itu tabrakan sehingga terbelah dua dan 8 warga dari negara Turki tewas gitu ya. Dalam kasus ini, Turki kemudian memutuskan untuk menangkap dan menuntut para awak kapal yang diduga telah lalai gitu ya. Yang kemudian diadili adalah perwira dari Lotus atau dari Prancis dan juga yang dari Turki. Kemudian diputuskan oleh Pengadilan Pidana Istanbul bahwa keduanya itu dijatuhi hukuman denda dan kurungan atau pidana penjara. Nah, masalahnya adalah kata Prancis,
Turki itu nggak punya jurisdiksi untuk ngadilin kasus ini, terutama terhadap warga negara asing. Karena ini terjadinya di laut lepas gitu kan. Dengan kata lain kan gini, kalian bisa bayangin ya teman-teman, ada kapal nih, satu kapal Turki, dia pakai bendera Turki, satu lagi kapal Prancis, tabrakan di laut lepas. Pertanyaannya kan, siapa yang punya wewenang untuk mengadili kasus ini? Apakah Turki atau Prancis gitu ya? Kalau Prancis dia bilang, karena di laut lepas, maka tidak ada jurisdiksi. Karena tidak ada jurisdiksi, maka jurisdiksi itu terpulang pada identitas kapalnya. Dalam hal ini, identitas kapal Prancis itu kan pakai bendera Prancis, sehingga ya diadilinya pakai hukum Prancis gitu kira-kira. Kalau yang untuk Turki ya silahkan diadili oleh Turki sendiri. Itu ya. Dan ini kemudian dibawa ke mereka bersepakat untuk membawa ke Permanent Court of International Justice di tahun 1927. Yang pada akhirnya di situ Prancis itu berargumen, katanya ada kebiasaan internasional yang ngatur apabila terjadi tabrakan di laut lepas, maka negara bendera kapal sang tergugat yang menjadi jurisdiksinya. Tadi karena kapal Lotus ini negaranya Prancis, maka ya Prancis yang punya wewenang untuk mengadili si Lotus gitu. Apakah dia bersalah atau tidak? Bukan Turki yang kemudian mengadili dua-duanya, kata dia gitu. Nah kemudian, tetapi menariknya adalah ICJ itu bilang apabila dalam hukum internasional tidak dilarang, maka hal tersebut boleh. Maksudnya adalah, jadi pada saat itu, pada saat peristiwa ini terjadi, nggak ada larangan tuh bagi setiap negara untuk mengadili kasus gitu ya, yang terjadi di laut lepas gitu. Dalam hal ini kan Turki mengadili bukan hanya kapal Turki, tapi kapal Lotus yang dari Prancis. Dan menurut ICJ pada saat itu, PCIJ, itu tidak ada larangan sehingga boleh. Jadi akhirnya kasus ini diputuskan tetap boleh ya, artinya putusan pengadilan dari Turki itu dibenarkan. Ya ini beberapa contoh kasus yang membawa klaim tentang adanya kebiasaan internasional yang pada akhirnya diputuskan oleh pengadilan. Oke, contoh-contohnya misalnya yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional itu kita bisa banyak sekali ya. Contohnya itu tergantung dengan cabang ilmunya. Misalnya di sini saya beri beberapa cabang: hukum HAM, hukum humaniter, hukum pidana, hukum diplomatik, hukum laut, hukum perjanjian. Di hukum HAM misalnya sudah menjadi kebiasaan internasional untuk melakukan larangan atas penyiksaan. Jadi dengan kata lain, yang namanya penyiksaan itu sudah menjadi norma kebiasaan internasional yang tidak boleh diganggu gugat gitu kira-kira ya. Tadi sebagai objek yang membatasi perjanjian. Kemudian misalnya dalam hukum humaniter kita mengenal namanya prinsip pembedaan atau perlindungan sipil. Jadi ketika terjadi perang itu yang namanya sipil itu wajib dilindungi, nggak boleh jadi sasaran militer. Ini merupakan hukum kebiasaan internasional. Jadi di belahan dunia manapun harus memenuhi itu, kira-kira gitu. Di dalam pidana, misalnya adanya larangan bagi kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap genosida. Nah, itu kejahatan-kejahatan yang nggak perlu lagi kita ibaratnya bikin perjanjian untuk mempidanakannya gitu, karena sudah menjadi hukum kebiasaan internasional. Dalam hukum diplomatik, misalnya ada namanya imunitas atau kekebalan yang diberikan pada pejabat diplomatik. Oke, kemudian tadi di hukum laut, saya sudah jelaskan tentang konsep laut teritorial, bahwa semua negara itu punya laut sepanjang 12 mil yang berada dalam kedaulatannya. Itu adalah hukum kebiasaan internasional. Kemudian hukum perjanjian misalnya, bahwa yang namanya perjanjian internasional itu harus dibuat secara tertulis. Itu juga merupakan hukum kebiasaan internasional. Jadi, kalian perhatikan ya, saya katakan perjanjian internasional harus tertulis itu adalah hukum kebiasaan internasional. Di satu sisi kita tahu itu merupakan uraian dari perjanjian internasional, tapi di sisi lain itu adalah merupakan hukum kebiasaan internasional. Jadi ada kalanya teman-teman perjanjian internasional itu hanya mengkodifikasi
kebiasaan internasional yang belum tertulis. Atau sebaliknya, hukum kebiasaan internasional ini kemudian dituliskan gitu, biar eksplisit. Jadi nanti kita akan melihat relasinya ya, antara hukum kebiasaan internasional dan perjanjian internasional. Cepat aja ya, ini kira-kira ilustrasinya nih. Gimana hubungan antara perjanjian internasional di satu sisi dengan hukum kebiasaan internasional. Dikatakan, kita mulai dari kiri ya, treaties itu dia pertama harus sifatnya normatif, kemudian terikat pada banyak sekali negara peserta ya. Dengan kata lain, banyak negara yang udah meratifikasi. Sehingga dengan demikian, oleh karena banyak diratifikasi sama negara, maka itu kan memenuhi unsur state practice gitu. Dengan kata lain, kalau misalnya tadi eh, hukum perang, hukum humaniter tentang larangan menembak sipil itu kemudian diratifikasi oleh banyak negara, artinya banyak negara yang terikat pada ketentuan itu, maka itu kan berarti adanya unsur state practice yang diterima secara umum gitu ya. Dengan demikian, maka dia bisa berubah menjadi hukum kebiasaan internasional. Jadi, kita bisa bayangkan bahwa eh, hukum humaniter yang diatur dalam Konvensi Jenewa, misalnya tahun 77 itu, misalnya cuma ada 100 negara nih yang mengikatkan diri. Tapi sama 100 negara itu teh diterapin gitu kan aturannya. Sehingga negara lain yang tidak mengikatkan diri otomatis ikut terikat apabila status perjanjian internasional itu berubah menjadi hukum kebiasaan internasional. Gitu ya. Contohnya Indonesia itu sampai sekarang belum loh meratifikasi Konvensi Wina tentang perjanjian internasional, tapi dalam praktiknya dia terikat untuk bikin perjanjian internasional yang tertulis. Kenapa? Karena tadi ya, perjanjian internasional ini sudah menjadi hukum kebiasaan internasional gitu. Jadi sifatnya maksa, ibaratnya kayak undang-undang. Gitu ya. Sehingga dikatakan treaties bisa berubah menjadi custom. Custom kemudian membatasi otoritas perjanjian. Artinya perjanjian itu nggak bebas lagi gitu ya untuk menyepakati apapun. Yang kemudian ini dibatasi oleh jus cogens ya. Tadi jus cogens ini adalah norma tertinggi di dalam hukum internasional. Ada pertanyaan nggak? Ini kita masih ada waktu ya. Pada kemana nih? Sepi banget. Jangan-jangan pada tidur lagi nih. Enggak apa, enggak tidur. Nah, Nova ada. Yang lainnya nih Nadia, Rifki Dia, Akmal, Gandhi, Muhammad Fatan, Novan, Rifa. Pada nggak ada suaranya. Oke, saya lanjut lagi ya. Nova Hadir, ada Pak. pertanyaan? Hah? Oke, Iya. kita lanjut ke prinsip-prinsip hukum umum. Prinsip-prinsip hukum umum ya, namanya teman-teman bukan prinsip hukum internasional. Maksudnya, prinsip-prinsip hukum umum ini adalah prinsip-prinsip yang kita kenal di berbagai macam sistem hukum nasional. Contohnya, asas itikat baik. Itu kan kita kenal ya di dalam hukum perjanjian atau good faith. Kemudian lex specialis derogat legi generali, lex posteriori, terus asas pacta sunt servanda. Ini kan contoh-contoh prinsip hukum yang kita kenal di ya terutama hukum perdata atau hukum secara umum di dalam hukum nasional. Dan prinsip ini tuh dikenal di dunia, teman-teman. Oleh karena itu, ini menjadi sumber juga sebetulnya di dalam hukum internasional gitu loh. Oke, dikatakan bahwa the general principle of law recognized by civilized nations ya. Jadi ada prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara beradab.
civilized nation ini diartikan sebagai negara yang cinta damai, tapi sekarang kemudian istilah beradab atau tidak beradab ini dihapuskan ya teman-teman, karena semua negara dianggap beradab. Dan istilah ini muncul ketika dulu lah kita paham Eropa merasa beradab, negara lain dianggap tidak beradab, sehingga istilah civilized ini sangat Eropa sentris dulunya. Cuma sekarang tafsirannya semua negara itu beradab gitu ya. Nah, prinsip hukum umum ini urgensi atau kemunculan